Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar dan menyelesaikan kitab Mutammimatu Al-Mutammimah atau Mutammimatu Al-Jurumiyah dengan syarahnya Al-Kawakib Az-Zuriyah. Nah, baik. Sebelum kajian ini kita mulai, ya, kami ingin review sebentar bahwasanya kita ini sedang berada di bab, kita ada di bab laisa atau al-huruf al-musyabbaha bi laisa. Jadi kita ada di bab huruf-huruf yang bisa beraktivitas atau berfungsi sebagaimana laisa. Nah, laisa itu apa? Laisa itu fiil, ya tentu saja, fiil naqis, temannya kana. Jadi ini adalah bab yang masih ada kaitannya dengan kana wa akhwatuha, di mana fiil ataupun huruf nantinya yang termasuk dari anggota kana itu bisa berfungsi sebagaimana kana. Dia memiliki isim, ya, kemudian memiliki khobar. Nah, memang bedanya antara fiil jenis ini dengan fiil pada umumnya adalah kalau fiil pada umumnya dia memiliki fa'il atau subjek, memiliki maf'ul, objek. Adapun fiil model kana wa akhwatuha atau al-huruf allati tushbihu laisa itu tidak memiliki fa'il maupun maf'ul. Yang dia miliki adalah isim dan khobar sebagai ganti dari mubtada dan khobar. Jadi ini semacam win-win solution. Ini semacam win-win solution antara mubtada khobar dengan fiil dan fa'il dan maf'ul. Gitu. Nah, kita kemarin sudah membahas huruf-huruf apa saja yang bisa berfungsi sebagaimana laisa. Maksud berfungsi sebagaimana laisa itu adalah bermakna sama-sama tidak. Laisa itu, waalaikumsalam. Laisa itu maknanya bukan atau tidak. Nah, yang mirip dengan laisa itu ada 4 saudara. Yang pertama adalah ma, yang kita bahas 2 pekan lalu, ma. Kemudian la yang kita bahas pekan lalu. Dan hari ini kita bahas in dan lata, yaitu yang ketiga dan yang keempat, in dan lata. Dan artinya sama-sama bukan ataukah tidak, mirip dengan laisa. Nah, yang menarik adalah syarat dari berfungsinya 4 huruf model ini adalah yang pertama, sebagaimana yang kita bahas kemarin, dia tidak boleh ditengahin dengan in. Ya, artinya di dalam kalimat tersebut tidak boleh ada in. Kemudian yang berikutnya tidak boleh ada illa. Ya, istisna. Kemudian yang ketiga ada yaitu khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Dan yang terakhir adalah ma'mul, tidak boleh mendahului isim dan khobarnya. Persoalan ma'mul kita jelaskan panjang lebar pekan lalu, di mana ma'mul itu semacam maf'ul bihnya isim. Kalau fi'il itu kan punya maf'ul bihi, namanya maf'ul bihi gitu ya. Adapun isim punya yang namanya ma'mul, yang itu fungsinya mirip banget dengan maf'ulun bihi. Jadi kalau kita bilang ma'mul itu adalah maf'ul bihinya isim. Ya, harusnya maf'ul bihinya fi'il kan. Tapi ternyata isim juga punya. Gitu. Nah,
Sekarang kita membahas tentang in, ya, tentang in. In di sini sebagaimana yang Ustaz Sada bisa saksikan di layar. Wa amma in an-nafiyah fata'mal amala laisa fi lughatil aliyah. Mohon maaf Ustazah, ini tadi urusan flu bentar. Baik. Wa amma in di sini dikatakan in nafiyah. In yang bermakna tidak. Artinya in yang bermakna sama dengan laisa. Fata'malu amala laisa fi lughatil aliyah. Jadi dia itu dianggap berfungsi dengan sama dengan laisa, tapi menurut salah satu lughah saja. Artinya salah satu versi saja. Yaitu versi Bani Aliyah. Afwan Ustaz Sada, jadi flu barusan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, fi lughatil aliyah. Bisyurutil madhkurah fima sa'un kana ismuha ma'rifah au nakirah.
Jadi adapun in, dia memiliki fungsi yang sama dengan la dan ma, yaitu sama-sama mengamalkan amalnya laisa, artinya memiliki isim dan memiliki khobar, tapi ini berdasarkan satu versi bahasa, yaitu versi bahasa aliyah. Baik isim atau khobarnya itu berupa ma'rifah ataukah nakirah. Contohnya, in zaidun qa'iman. In di sini jangan diartikan jika. Ya, jangan diartikan jika. In di sini artinya tidak. Maka dari itu ini cukup aneh karena ini menurut versi bahasa aliyah saja. Bahasa lughatul aliyah. Pun demikian dengan yang la, itu kan berdasarkan versi Bani atau versi Hijaziyin. Nah, di sini saudara bisa lihat indal Hijaziyin. Ini untuk la. Adapun untuk in, ini versi Bani aliyah. Ya. Jadi sebetulnya antara la dan in ini sama-sama. Ya, dia pun baru berfungsi menurut salah satu versi saja. Jadi versi lugha gitu. Kalau dalam bahasa Quran itu ini menurut salah satu versi qiraat. Nah, wa amma lata. Nah, lata di sini juga bermakna laisa ya. Lata bermakna laisa. Fata'mal amala laisa bisyarat. Dia baru bisa berfungsi sebagaimana laisa dengan syarat isim dan khobarnya itu pakai lafat satu, yaitu hin. Hin itu artinya ketika. Wa bi an yuhdhafu ismuha aw yuhdhafa ismuha aw khabaruha. Wal ghalib hadzul ism. Dengan catatan ya harusnya dihapus isim dan khobarnya. Jadi khobarnya ada tapi dihapus. Wal ghalib, adapun yang sering muncul sebagaimana ada di dalam Al-Qur'an, fanadaw wala tahina manas, itu adalah hadzful ism, yaitu menghapus isimnya. Gitu. Nah, fanadaw di sini artinya dan mereka memanggil wala tahina manas. Lata di sini laisa, walaisa hina manas. Artinya apa? Walaisa hinu firorin hina firorin. Jadi artinya sekarang itu bukan saatnya lari dari medan peperangan. Fanadaw, ya mereka memanggil, wala tahina manas. Ini itu bukan saatnya lari dari medan perang. Ai laisal hinu hina firorin. Artinya sekarang itu bukan saatnya lari dari medan perang. Wa quri wala tahinu manas. Menurut salah satu qiraat dibacanya adalah wala tahinu manas, bukan wala tahina manas. Kalau pakai hinu, maka hinu di sini itu adalah isim dan yang dihapus adalah khobarnya. Ai laisa hinu firorin hinan lahum. Nah, itu saudara. Jadi dari sini kita selesai sudah bab kana wa akhwatuha. Jadi bab kana wa akhwatuha, laisa dan al-huruf al-musyabbaha bi laisa sudah selesai. Nah, terakhir di bab kana wa akhwatuha ada yang ditanyakan, silakan. Afwan Ustaz. Silakan Ustaz ya. Wala tahina manas. Jadi isimnya mana, khobarnya mana Ustaz? Kita ke Word dulu ya. Ustaz, oh barusan di mute ya. Pertanyaan saya nggak kedengaran ya? Kedengaran, Bu? Kedengaran. Baik. Baik.
Jadi kan pertanyaannya di lata. Ya, lata di sini maknanya sama dengan laisa. Artinya sama-sama bermakna tidak. Lata ini huruf ya, ini adalah huruf harfun nafi. Harfun nafi. Lata di sini harfun nafi. Harfun nafi. Lata di sini harfun nafi. Mabni alal fath. Dia selalu diakhiri fathah. Mabniun alal fathi. Nah, lata ini Ustaz Sada, dia itu baru memiliki fungsi sebagaimana laisa. Dan syarat apa? Syaratnya adalah al-ism atau ismu lata. Ya. Itu harus berupa hin. Harus berupa hinu. Maksudnya hinu ini sejak. Ya. Nah, khobarnya, khobar lata, sama juga harus berupa lafat inu. Jadi lafadznya itu sudah ditetapkan. Lafadznya adalah hina. Artinya juga sama sejak. Jadi untuk lata ini isim dan khobarnya tidak bisa berkreativitas. Karena apa? Karena harus menggunakan hinu ataupun hina. Gitu. Contoh. Ya, contoh misalnya begini. Lata ya, contohnya lata. Al-misal, misalnya lata hinu safarin atau latal hinu hina safarin. Ya. Latal hinu hina safarin. Ini contohnya ya saudara ya. Lata ini sebagai apa? Lata sebagai jadi harfun nafi. Ya, ta'mal amala laisa. Jadi dia adalah huruf nafi yang bisa berfungsi sebagaimana laisa. Kemudian al-hinu di sini adalah ismu lata. Ya, ini adalah ismu lata. Kemudian hina ya. Ini adalah khobar lata. Begitu. Ismu lata marfu ya kan? Bit dhamma atau bit dhamma. Hina khobar lata mansub bil fathah. Gitu kan? Punya khobar, punya isim. Kemudian safar ini mudhaf ilaih majrur. Ya. Khobar lata di sini mudhaf, huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Jadi latal hinu hina safarin. Ya. Latal hinu hina safarin. Maksudnya apa artinya? Artinya adalah sekarang ini bukanlah saat
nya bepergian. Nah, ini kayak sekarang kita di masa pandemi gitu ya. Saya bisa mengatakan wala talhinu hina safar. Sekarang ini bukan saatnya bepergian. Ya, wala talhinu hina. Nah, jadi kalau mau misalnya begini ya. Catat dulu. Nah, lata ini isimnya. Lata ini hurufnya. Ya kan? Al-huruf al-musyabah bilaisa. Al-hinu ini isimnya. Isimnya. Nah. Kemudian hin di sini. Ini khobarnya. Ya, khobar lata. Warna biru. Jadi begini saudara, la talhinu hina manas. Nah, tapi ada yang bilang ini versi pertama ya. Versi keduanya adalah ada yang mengatakan oh tidak. Dua-duanya tuh dihapus. Dua-duanya dihapus. Maksudnya isim dan khobarnya tuh nggak ada. Jadi hina di sini itu sebagai dzaraf gitu. Ada yang mengatakan begitu. Ini versi pertama. Versi keduanya ya lata, misalnya lata hina, kita pakai kata yang sama. Lata hina safarin. Ya. Lata hina safarin. Nah, versi yang kedua ini isim dan khobarnya dihapus. Jadi lata tetap ya. Sebentar. Ini kayaknya harus beda tempat nih. Nah, ini versi ke-1. Ini versi kedua. Nah, di versi yang kedua ini lata hina safar. Itu lata. Jadi harfun nafyi. Ta'mal. Amala laisa. Hina. Ya, hina di sini adalah dzarf. Dzarfuz zaman mansub. Wa huwa mudhaf. Nah, safarin di sini adalah mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Nah, begitu saudara. Nah, isim dan khabarnya mana dihilangkan? Gitu. Tapi ada yang mengatakan, ya. Jadi Ustaz, jadi pada lafaz latahina manas, jadi i'rabnya seperti ini. Kita tidak harus menzohirkan tentang posisi isim dan khobarnya ya. Tidak harus. Karena memang ada yang yaitu tadi syarat beramalnya itu justru isim dan khobarnya itu hilang. Gitu. Seakan-akan jadi fungsinya hilang, fungsi latanya kalau dia kedudukannya sebagai dzaraf ya. Betul. Makanya di sini dikatakan di sini kan fata'mal amala laisa bi syart an yakuna khabaruha bi lafdil hin wa bi an yuhdhaf ismuha au khabaruha. Jadi harus dihapus isim atau khobarnya. Gitu. Wal ghalib hadzful ism, dan memang pada umumnya itu yang dihapus itu isimnya doang. Sehingga hina itu menjadi khobarnya. Ini masih yang kedua. Yang ketiga itu begini, Bu. Ya.
Ini versi yang kedua. Versi yang ketiga, ya, itu adalah, dan ini yang ghalib ya, yang ghalib itu yang sering muncul. Ya. Yang ketiga, versi yang ketiga, hina ini sebagai khobar. Khobar lata. Ya, ya karena yang dihapus itu cuma isimnya aja. Jadi isimnya dihapus. Gitu. Nah, yang keempat itu adalah khobarnya yang dihapus. Jadi hina di sini ya itu dibaca u. Walata hinu manas. Jadi hinu di sini itu adalah isim lata. Ya, ismu lata. Jadi ada 4 versi. Versi yang pertama semuanya dimunculkan, yaitu walatal hinu hina safarin. Versi yang kedua adalah walata hina manas dengan hina sebagai dzaraf. Versi yang ketiga adalah isimnya yang dihapus, menyisakan khobar. Dan ini yang ghalib. Ghalib itu yang paling rojih lah, paling kuat lah, paling benar lah istilahnya ya. Jadi kasih keterangan ini yang paling sahih gitu. Nah, wala tahinu tafarin yang keempat ini juga ada, tapi ini versi qiraah. Ya, versi qiraah. Kalau dalam kitab itu dia itu disebut sebagai qiraah ya. Qiraah salah satu qiraah wala tahinu manas. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita masuk ke bab yang baru yaitu af'al muqarabah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah paham tuh. Nah, syukran. Ustaz, ada yang lain, ada yang ditanyakan terkait dengan kana wa akhwatuha? Cukup dulu Ustaz. Iya, cukup ini aja sebagai info aja dulu Ustaz. Masih terpesona. Baik. Sekarang kita ke faslun fi af'alil muqarabah. Jadi memang pada prinsipnya Ustaz Sada itu cukup bisa karena wa akhwatuha memang. Maksudnya prinsip dasarnya sudah dapat. Memang kitab ini adalah kitab masterpiece ya. Jadi memang membuat terpesona karena banyak sekali qiraat-qiraat, khilaf. Udah kayak kitab fikih aja ini sebetulnya. Udah kayak kitab fikih. Karena apa? Karena menyebutkan khilaf di antara ulama. Sekarang faslun fi af'alil muqarabah. Bab af'al muqarabah. Apa itu af'al muqarabah? Af'al muqarabah itu adalah af'al atau fi'il yang bermakna hampir. Al muqarabah itu artinya hampir. Jadi maknanya itu hampir-hampir saja gitu, kayak gitu. Jadi faslun fi af'alil muqarabah yaitu bab tentang fi'il yang bermakna hampir aja. Wa amma af'alul muqarabah fahiya salah satu aqsam. Af'al muqarabah itu dibagi menjadi 3 jenis. Al-awwal ma wudi'a lid-dalalati ala qurbil khabar. Yaitu yang disebutkan untuk menunjukkan dekatnya khobar. Ya. Jadi dia itu masih berhubungan dengan kana wa akhwatuha tapi beda ya. Nanti akan saya jelaskan bedanya. Ma wudi'a lid-dalalati ala qurbil khabar wa huwa kada au karaba. Sebentar saja ya.
Baik, kita masuk lagi. Jadi yang pertama adalah yang menunjukkan dekatnya khobar. Maksudnya hampir. Ada kada, karoba, dan ausyaka. Yang kedua adalah ma'wudi alid dalalati ala roja'il khobar. Yaitu apa yang dimaksudkan untuk menunjukkan dekatnya harapan pada khobar. Jadi menunjukkan harapan. Ada di sini asa, haro, dan ikhlau lako. Ikhlau lako. Dan yang ketiga adalah ma'wudi'a lidalalati ala syuru, yang menunjukkan makna akan mulai. Menunjukkan akan mulai. Asyuru di sini akan mulai. Wahuwa kathir, dan inilah yang banyak. Di sini ada watofiqo, aliko, ansya'a, akhada, ja'ala. Nah, wahadil af'al ta'amal amalakana fatarfa'ul mubtada wa tansibul khobar. Ya. Dan fi'il yang tadi ini yaitu punya fungsi seperti kana dengan syarat apa? Syaratnya adalah illa anna khobaroha, syaratnya adalah khobarnya harus berupa fi'il mudhari'. Yajib an yakuna fi'lan mudhari'an muakhkharan. Jadi syaratnya adalah khobarnya itu harus berupa fi'il mudhari'. Ya. Muakhkhar. Ya, muakhkhar itu dia letaknya berada di belakang fi'il-fi'il yang tadi ini. Yang kedua, yajib iqtiranuhu bi an. Ya. Jadi harus ditengahi dengan an. Ya. Wa yajibu tajarruduhu min an ba'da af'al syuru'. Adapun yang af'al syuru' yang ketiga tadi itu malah nggak boleh pakai an. Jadi langsung setelah fi'ilnya disebutkan fi'il mudhari'nya. Itu. Ya. Yang pertama adalah kada, karoba, dan ausyaka. Ya. Maka di sini contohnya begini ya. Kita kembali ke sini. Nah. Di sini af'al muqarabah. Af'al al-muqarabah. Al-muqarabah, ya, bermakna hampir. Bermakna hampir. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah madalla ala qurbil khobar. Ya. Itu apa-apa yang menunjukkan dekatnya khobar. Maksudnya menunjukkan makna hampir. Madalla ala qurbil khobari. Ya. Di situ ada 3. Ada kada, ada karoba, dan ada ausyaka. Nah, kada, karoba, ausyaka. Ini maknanya hampir semua ya. Nah, syaratnya apa? Ini yang pertama dulu. Syaratnya dia harus, atau khobarnya, ya, syaratnya khobarnya harus berupa fi'il mudhari'. Jadi misalnya begini. Ya. Ini al-mithal. Kayak kada al-ustadu an yakhruja minal fasli. Ya. Kada al-ustadu
kada al-ustadzu an yakhruja minal fasli. Jadi ustadz itu hampir-hampir saja keluar dari kelas. Jadi ustadz ya, hampir saja keluar dari kelas, tapi nggak jadi gitu ya, keluar dari kelas. Kada ustadz an yakhruja minal fasli. Nah, di sini ada ya, kada i'rabnya adalah af'al muqarabah atau fi'lul muqarabah ya. Fi'lul muqarabah mabni ala al-fathi. Dikasih keterangan ya'mal amala kana. Dia berfungsi sebagaimana kana. Nah, al-ustadz itu isimnya. Ismu kada. Ismu kada. Kemudian yakhruja ya. Annya namanya an masdariyah. An ini namanya an masdariyah. An masdariyah mabni ala sukun. An ya sukun. Nah, yakhruj. Nah, yakhruja ini adalah fi'lun mudhari'un mansub. Ya, yakhruja. Itu mansub. Nah, fi'lun mudhari'un mansub. Wa fa'iluhu dhamir mustatir huwa. Ya kan? Jadi kada fi'lul muqarabah mabni alal fathah. Ustadz sebagai isim kadanya. Yakhruj itu nanti jadi khobarnya. Yakhruj itu khobarnya Ustadz. Nah, fi'lun mudhari'un mansub wa fa'iluhu dhamir mustatir huwa. Ini saya menjelaskan kedudukan kata kerjanya dulu. Nah, setelah itu saya akan tambahi begini. Wal jumlah dan kalimat fi'il dan fa'il, ya, fi'il fa'il yaitu yakhruja. Di dalam kata yakhruja ini sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Artinya kalimat sudah sempurna di sini. Ya. Saya tambahkan keterangan begini. Fi mahalli raf'in khobar. Nah, dia itu di tempatnya rofa. Jadi si fi'il mudhari ini ya dibangun di atas tanahnya khobar gitu. Jadi dia dibangun di atas tanahnya khobar. Jadi khobaru kada. Jadi kalau ditanya, ini bisa kok khobarnya berupa fi'il. Sebetulnya khobarnya nggak berupa fi'il. Jadi fi'il itu kayak bangunan inilah. Bangunan apa namanya? Bangunan tak berizin gitu. Jadi dia itu harusnya di tempat lain kan. Tapi karena ini kada, maka fi'il mudhari ini nggak bisa tidak. Dia harus ada dan muncul. Tapi sayangnya dia itu muncul di atas tanahnya khobar. Jadi tetap dijelaskan yakhruj itu adalah fi'il mudhari' mansub, fa'ilnya dhamir mustatir, ya kan? Tapi dikasih keterangan, kalimat fi'il fa'il yakhruja ini berdiri di atas tanahnya khobar. Nah, gitu. Jadi begitu saudara. Pun demikian dengan karoba dan ausyaka, ini tinggal diganti, ya kan? Berarti kada ini adalah fi'ilnya. Ustadz ini isimnya, ya kan. Kemudian an yakhruja ini adalah khobarnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Afwan Ustadz, itu berlaku untuk Gimana Ustazah? Afwan tadi teh. Itu berlaku untuk ketiga-tiganya ya, kada. Iya, kada, karoba, dan ausyaka. Jadi tidak untuk karoba dan ausyaka juga persyaratannya sama, tidak ada tambahan persyaratan lain ya. Tidak ada tambahan persyaratan lain. Nah, yang kedua adalah madal ala roja. Yaitu fi'il yang menunjukkan makna harapan. Madalla ala roja. Harapan ya, menunjukkan makna harapan. Dan itu anggotanya ada 3. Ya. Ada 3. Yaitu apa? Asa. Asa ini familiar banget. Kemudian haro. Dan ada ikhlau laqo. Ikhlau laqo. Ini sama maknanya adalah harapan. Gitu. Misalnya al-misal. Sebentar. Nah, al-misal contohnya adalah misalnya asa al-ustazu an yadhhaba ilal masjid. Ya. Jangan ustaz deh, asal marid. Asal maridu an yadhhaba ilal masjid. Asa al-maridu an yadhhaba ilal masjid. Nah, ini i'rabnya juga sama Ustaz Sada. Jadi, asa di sini adalah fi'lul muqarrabah. Jadi hampir sama dengan ini. Gitu kan. Kalau boleh saya copy paste, saya copy paste saja. Ya kan? Ya, asa di sini asa. Asa itu adalah fi'lul muqarrabah mabni alal fathah, al-ustad atau al-marid. Di sini al-marid. Ya, itu adalah ismu asa. An masdariyah mabni masih sama. Nah, yadhhaba dijelasin. Nah, fi'il mudhari' mansub sama yadhhaba, mustatir huwa, wal jumlah fi'il fa'il yadhhaba. Ini artinya adalah fi mahalli raf'in sama khobar asa. Gitu. Jadi persis dengan yang di atas. Gitu. Jadi di mana asa di sini adalah fi'il muqarrabah. Al-marid itu adalah isimnya. An yadhhaba khobarnya. Nah, kalau mau diterjemahkan, Ustaz hampir saja keluar kelas. Hampir di sinilah yang warnanya merah. Ustaznya warna hijau sebagai isim. Nah, keluar ini yang biru. Nah. Kada Ustaz dan yakhruja minal fasl. Pun demikian dengan yang di bawahnya. Kita terjemahkan. Ya. Terus si sakit itu hampir saja berharap bisa pergi ke masjid. Jadi harus tetap muncul makna hampir-hampirnya. Karena asa ini afal muqarrabah yang bermakna hampir. Jadi harus muncul makna hampirnya. Kok hampir? Hampir. Nah. Afwan Ustadz, tadi dengan makna harapan apa Ustadz? Ya, ini menunjukkan harapan. Oh.
Si sakit itu berharap bisa pergi ke masjid. Hmm. Jadi yadul ala makna roja itu menunjukkan harapan. Tapi itu tadi harapannya tidak terwujud, makanya dinamakan hampir terwujud. Oh. Asal maridu an yadhhaba ilal masjid. Tapi ini khusus di dalam lafaz Arab ya. Maksudnya begini saudara. Kalau di dalam Al-Qur'an asa itu kadang-kadang bermakna pasti. Gitu. Kadang-kadang bahkan zonna yang bermakna zonna itu kan bermakna prasangka ya. Itu aja itu ada yang bermakna yakin. Ada yang bermakna ya yakin. Gitu. Insya Allah nanti akan ada penjelasannya. Dari dalam Al-Quran itu ada asa yang bermakna pasti, ada zonna yang bermakna yakin. Padahal secara makna itu menunjukkan ketidakpastian. Tapi di dalam Al-Quran itu menjadi pasti. Gitu. Jadi hampir-hampir saja berharap ini itulah yang disebut sebagai fi'il muqarabah. Si sakit itu ya itulah isimnya. Saya warnain hijau. Kemudian bisa pergi. Ini adalah khobarnya. Nah, yang terakhir adalah madalla ala syuru'. Ya, madalla ala syuru'. Yang ketiga, madalla ala syuru'. Syuru' itu mulai aktivitas gitu ya, syuru'. Ya. Dimulainya aktivitas. Gitu. Menunjukkan mana mulai deh. Gampangnya gitu. Menunjukkan mana mulai. Misalnya gini. Dan di situ tadi ada akhoda ya. Ada akhoda, ada taufiqo. Kemudian ada aliqo, ada ansya'a, ada ja'ala. Ada aliqo, ada ansya'a. Ada ja'ala. Ya, banyak. Nah, ini maknanya semua sama Ustaz. Maknanya adalah mulai. Akhoda. Jadi makna akhoda di sini bukan mengambil ya, tapi maknanya mulai. Akhoda mulai. Taufiqo di sini mulai. Aliqo mulai. Ansya'a mulai. Ja'ala di sini juga bermakna mulai. Ya. Dan syaratnya untuk yang ketiga ini tidak boleh ada an. Tadi ya, kalau yang jenis dua pertama kan harus ada an ya. Kalau ini enggak. Contohnya begini. Akhoda ustadu yakhruju minal fasli. Dengan kata yang sama kayak tadi. Akhoda ustadu yakhruju minal fasli. Jadi akhoda ustadu yakhruju minal fasli. Ya. Ustad mulai keluar dari kelas. Nah, ini Ustaz Sada, ini tuh akhoda di sini tuh maknanya bukan mengambil ya. Mungkin Ustaz Sada ada membayangkan ini maknanya mengambil, tapi bukan. Nah. Akhoda ustadu yakhruju minal fasli. Nah, akhoda di sini itu adalah fi'lul muqarrabah. Jadi i'rabnya harus sama. Jangan di i'rab fi'il madhi. Akhoda di sini bukan fi'il madhi. Karena maknanya aja bukan maknanya fi'il madhi kan. Akhoda di sini maknanya mulai atau bada'a.
Jadi menunjukkan makna bada'a. Menunjukkan makna bada'a. Jadi akhoda, ya, itu adalah fi'lul muqarabah. Nah, akhoda di sini fi'lul muqarabah mabni alal fathi. Kemudian al-ustad, ini bukan fa'il ya, jadi ini penting banget. Ini bukan fa'il, tapi akhoda di sini itu adalah ismu akhoda namanya. Namanya adalah isim akhoda. Gitu. Yakhruju, nah ini adalah fi'il mudhari', kita jelasin kayak biasa. Fi'il mudhari'. Di sini bukan mansub ya, karena nggak ada an, maka ini marfu. Ya. Kemudian wa fa'iluhu dijelaskan fi'il yang mana? Wa fa'iluhu dhamir mustatir huwa. Ya. Kemudian kita jelasin karena sama ini yakhruju ini adalah bangunan fi'il yang tinggal di atas tanah khobar. Jadi dia ini bangunan liar ini. Ya, karena dia tinggal di atas khobar. Jadi fi'il itu dijelaskan. Wal jumlah dijelasin. Wal jumlah fi'lun plus fa'il, ya, yaitu apa? Yaitu yakhruju, ya, fi mahalli raf'in khobar akhoda. Nah, khobarnya akhoda. Begitu saudara. Akhoda fi'lul muqarabah mabni alal fath. Ismu akhoda, al-ustad ismu akhoda. Yakhruj fil mudhari', fa'ilnya dhamir mustatir. Dan jumlah yakhruju, ya, yakhruju di sini fi mahalli raf'in khobar akhoda. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan saudara. Nah, Afwan Ustaz. Kalau contoh seperti contoh itu akhodal ustadu yakhruju minal fasih, jadi tidak apa namanya, setiap ada kata akhoda itu apa itu setiap kata akhoda itu dimasukkan ke apa fi'il muqarabah, sebab dari sisi fungsinya itu kan jadi nggak bisa bedain kayak misalkan fungsi fi'il dia membutuhkan fi'il fa'il gitu ya, apa gimana? Iya. Sebetulnya justru inilah pentingnya memaknai kalimat, Bu. Contoh begini. Akhodal ustadu yakhruju minal fasl. Kalau dia diartikan mengambil, nggak mungkin ini diartikan mengambil. Jadi siapa yang membantu kita untuk menerjemahkan ini? Apakah yang membantu kita untuk mengirab ini? Yang membantu kita mengirab ini adalah terjemahnya itu sendiri. Kalau saya sebutkan begini misalnya. Akhoda al-ustadu al-qalama. Nah, akhoda al-ustadu, ya, al-qalama. Nah, kalau begini maknanya itu berarti akhoda di sini bukan mulai dong. Maknanya adalah mengambil, benar. Jadi kalau akhoda model ini artinya adalah dia fi'il madhi mabni, ustad fa'il, al-qalam maf'ulun bihi. Jadi kapan itu kita bisa tahu kalau akhoda di sini itu adalah bermakna mulai, itu adalah keberadaan fi'il setelahnya, keberadaan fi'il mudhari' setelahnya, atau keberadaan maf'ul bihnya. Jadi begitu. Jadi dilihat maf'ul bihnya apa, atau fi'il setelahnya apa. Ya. Kalau fi'il setelahnya itu bermakna mulai, gitu ya, aktivitas lain gitu, ya maka ini bukan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi, ini adalah fi'il muqarabah. Jadi nanti dia punya isim bukan fa'il. Ada khobar bukan maf'ulun bihi. Begitu sana. Iya, iya. Jadi tergantung siak kalamnya gitu ya Ustaz ya, tergantung. Iya. Ya. Tergantung siakul kalam. Siakul kalamnya apa? Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz
mulai di sini saya warnain merah ya. Nah, keluar itu warna biru. Nah, Ustadz mulai keluar dari kelas. Dan begitu seterusnya yang lain. Akhoda, tofiko, aliko, ansya'a, ja'ala, semuanya bermakna bada. Dan semua juga begitu. Kapan bermakna? Kan kalau kita maknai sesungguhnya kan tofiko itu punya makna khusus. Aliko bermakna menggantung. Iya. Ansya'a bermakna membuat. Ja'ala bermakna menjadikan. Nah, itu sama, fungsinya adalah kapan itu menjadi fi'il sesungguhnya atau fi'il namanya Merubah. tam, kapan menjadi fi'il tam, kapan menjadi fi'il naqis, kan gitu. Fi'il tam itu maksudnya fi'il yang sempurna maknanya gitu, yang fi'il normal lah, kata kerja normal. Atau kapan menjadi kata kerja tidak normal, itu dilihat dari maknanya. Atau tadi kan di sini sudah dikasih ketentuannya. Oh, untuk yang fi'il muqarrabah itu harus khobarnya harus berupa fi'il mudhari'. Nah, dicek saja. Gitu. Atau dia nanti nggak punya maf'ul bih. Nah, dicek saja apakah ada maf'ul bihnya atau tidak. Begitu Ustaz. Ada yang ditanyakan lagi Ustaz? Baik. Syukron. Baik. Baik, kalau tidak ada berarti bab ini selesai. Nah, kita akan masuk ke bab inna wa akhwatuha insyaallah. Pekan depan insyaallah kita masuk ke inna wa akhwatuha. Gitu. Insyaallah. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan dan waktunya juga sudah mendekati akhir, kita tutup ya Ustaz Sada ya, dan mohon maaf banget ini tadi kurang maksimal. Nggak tahu ini tiba-tiba flu aja. Gitu, biasanya ada subuh biasanya sehat gitu. Kok tiba-tiba flu? Gitu. Baik, mohon maaf sekali jika tidak berkenan tadi selama pengajaran saya flu. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Kalau khair Ustaz. Ustaz. Kan Ustaz. Syukran.